Shalom, selamat malam bagi kita semua dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan melihat pujian pada streaming pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, ketika pujian penyembahan dinaikkan, kuasa Tuhan turun atas kita semua. Kita angkat pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Haleluya.
Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan, namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kemuliaan bagimu, kejayaan bagimu, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, kasih-Mu mulia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau buat kasih dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa yang daripada Tuhan, kuasa pemulihan, kuasa kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kepada firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan lewat streaming pada malam hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan.
Biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Malam ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita GBK Family Community. Kiranya saudara yang menyaksikan video ini yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, malam ini saya akan sampaikan firman mengenai membangun manusia roh yang perkasa, yang terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ya. Nanti satu dari akan Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Dan saya akan baca ayat ini saudara-saudara ya. 3 ayat saja dulu, nanti 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 Bapak Ibu akan baca di rumah. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu penting kita membangun manusia rohani kita, saudara-saudara, agar hidup kita semakin berkenan kepada Bapa. Dari ayat yang tadi kita baca, saudara, dan ada beberapa dari ayat lanjutan yang Bapak Ibu baca di rumah, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan ya, agar kita punya manusia roh yang kuat ya. Apa yang membuat manusia roh kita itu kuat? Kata Paulus dalam pasal 4 ayat 17, saudara-saudara, berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara perhatikan bahwa penderitaan yang hari ini kita alami ternyata mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan hari ini, itu karena Tuhan ingin membentuk hidup kita, manusia batin kita menjadi luar biasa. Saudara, penderitaan itu memang tidak enak, karena penderitaan itu dapat meremukkan kehidupan seseorang. Tetapi saudara-saudara, kalau kita ini belajar bersabar, belajar menerima, belajar bersyukur, belajar tidak ngomel, belajar untuk tidak putus asa, maka saudara-saudara, penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita akan membuat kita itu semakin kuat. Saudara perhatikan bahwa banyak orang-orang hebat dilahirkan bukan dari kemudahan, bukan lewat proses yang instan dan cepat, tapi lewat kesulitan hidup, lewat air mata, lewat perjuangan. Tetapi ketika mereka mengalami penderitaan, kesulitan, mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa. Ibaratnya mereka punya mental baja, dan akibatnya saudara-saudara, penderitaan itu menghasilkan sebuah emas yang murni, menghasilkan kualitas hidup manusia yang luar biasa. Karena itu kalau malam ini saudara-saudara yang menyaksikan video ini ya, mengalami penderitaan, itu sebenarnya cara Tuhan untuk membentuk saudara menjadi orang hebat dan besar. Karena yang dikerjakan Tuhan adalah manusia batin kita ya. Karena itu apa yang saudara alami hari, penderitaan apa yang kita alami? Mungkin kita mengalami penderitaan lewat sakit penyakit, penderitaan lewat pergumulan hidup, masalah hidup. Mungkin kita juga kadang-kadang mengalami hinaan, cercaan, mungkin makian ya, tidak dihargai. Saudara, anggap itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Jangan pernah menyerah ya, jangan berputus asa, karena Tuhan menyertai saudara ya. Saudara, penderitaan itu akan membangun kekuatan ya. Sekali lagi, kita teringat dengan kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara bayangkan pendarahan 12 tahun, dia sangat menderita. Tapi justru saudara, penderitaan itu kemudian membuat dia akhirnya berjumpa dengan Yesus dan mengalami mujizat. Saudara juga teringat seorang janda yang miskin meminta pembelaan kepada hakim yang lalim.
Alkitab berkata bahwa si janda ini berkali-kali datang ke hakim untuk minta pertolongan, tapi berkali-kali juga si janda ini ditolak oleh si hakim, bahkan dianggap janda ini mau menyusahkan. Tetapi ketekunan dan kesetiaan si janda ini ya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hakim itu akhirnya hatinya luluh. Hari ini kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, sifat ketekunan dari si janda yang miskin ini perlu kita contoh. Saudara harus tekun, tidak boleh menyerah, dan saudara terus berjuang. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara menerima penderitaan dengan ya sukacita dari Tuhan, itu membentuk manusia batin kita yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa saudara-saudara, hidup di bumi ini sementara. Bahkan Alkitab menggambarkan hidup kemah tubuh kita ini seperti kemah tempat kediaman kita di bumi. Kalau saudara dulu pernah pramuka mungkin ya saudara nggak asing dengan kata kemah. Ya, kalau kita kemah di suatu tempat itu artinya kita hanya tinggal sementara, mungkin semalam 2 malam. Nggak selamanya kita tinggal di situ. Satu kali mungkin kemahnya kita bongkar, kita pulang ke rumah kita, atau kita mungkin lanjutkan kemah atau camping di tempat yang lain. Kemah itu bicara tempat yang sementara. Nah, kita diingatkan kembali dari ayat ini tentang kesementaraan. Ya, nah, kita mencatat bahwa umur manusia di bumi juga sementara, ya, antara 70 atau 80 tahun saja. Bahkan ada yang lebih, tetapi tentunya juga yang lebih juga nggak lama juga, ya, sementara, tidak kekal. Ya. Karena hidup kita di bumi ini sementara, maka penderitaan yang kita alami juga sementara dan tidak kekal. Karena itu saudara-saudara, kalau hari ini kita yang mengalami penderitaan, kita diingatkan kembali tentang kesementaraan. Ya, kita harus belajar bersabar dalam tuntunan Tuhan. Kita belajar bersabar dengan keyakinan pada pemeliharaan Tuhan. Saudara ingat di Mazmur pasal 23, ya, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, ya, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada Tuhan yang beserta dengan dia. Hari ini saudara-saudara, kalau Tuhan sedang membentuk manusia batin kita, saudara harus ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Masalah kita juga sementara. Itu saudara harus kuat, ya, karena Tuhan menyertai kita. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang membuat kita ini kuat, roh kita? Yang ketiga, saudara, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu menjanjikan masa depan yang indah. 2 Korintus 5 ayat 5 berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah mempersiapkan. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Yaitu apa? Masa depan yang luar biasa. Jadi kalau kita hari ini yakin, ya, penderitaan itu akan membentuk kita menjadi orang yang kuat. Dan yang kedua, sudah kita ingat bahwa hidup ini sementara dan kita dijanjikan masa depan yang indah oleh Tuhan, saudara, maka itu akan membuat roh kita bangkit, manusia batin kita menjadi kuat, karena justru disitulah kita menjadi orang-orang yang akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Setiap janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ibrani 13 ayat 5 Tuhan pernah berjanji begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keyakinan ini membuat saudara batin kita ini menjadi kuat. Yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita loyo, yang jadinya kita mungkin gampang putus asa, ya, tetapi ketika kita ingat janji Tuhan, ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita, maka itu akan membuat roh kita bangkit, manusia batin kita bangkit, kita kembali punya semangat, kita kembali punya gairah. Karena itu saudara, jangan biarkan saudara kita dikalahkan oleh masalah, tapi kita harus mengalahkan masalah karena kita ingat janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, jangan ragu pada janji Tuhan, jangan jadi lemah.
agar kita menerima janji Tuhan kalau kita tidak menjadi lemah. Karena itu saudara-saudara, malam ini bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang kuat, ya, kuat bukan cuma secara fisik, ya, tapi kuat secara batin. Apa yang membuat kita jadi orang yang kuat ketika kita menghadapi masalah? Saudara, yang pertama, saudara harus rela ditempa oleh Tuhan lewat penderitaan. Yang kedua, saudara ingat bahwa hidup ini sementara. Dan yang ketiga, saudara ingat janji Tuhan, ya, masa depan yang Tuhan beri buat kita adalah masa depan yang gilang gemilang, penuh dengan karunia dari Tuhan. Karena itu malam ini setiap jemaat yang menyaksikan video ini, kalau hari-hari saudara merasa lemah, ya, putus asa, bahkan mungkin kita sudah seperti tidak ada lagi harapan, malah dengar firman Tuhan, bangun roh saudara, kuatkan jiwa saudara, hidup saudara, dan saudara akan melihat kemenangan yang Tuhan beri buat kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Oh haleluya, kita nyanyikan pujian kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Sekali lagi, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami menyadari Tuhan bahwa seringkali penderitaan hidup, masalah hidup membuat kami lemah Tuhan. Sakit penyakit juga kadang-kadang membuat kami, manusia, roh kami, batin kami menjadi lemah. Kami gampang putus asa, kami gampang mengomel, kami gampang bersungut-sungut. Kalau kami suka bersungut-sungut, kami suka ngomel, itu tandanya manusia batin kami lemah Tuhan. Karena Bapak ajar kami untuk punya manusia batin yang kuat. Malam ini kami belajar ternyata penderitaan diizinkan Tuhan, karena penderitaan adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk manusia batin kami semakin kuat. Karena masalah penderitaan membuat kami berharap kepada Tuhan. Penderitaan membuat kami ini bertekun mencari Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia memohon, berseru kepada Tuhan. Seperti janda yang minta pertolongan kepada hakim yang lalim, dia juga bertekun meminta pertolongan kepada si hakim. Demikian pula biar setiap penderitaan yang kami alami membuat kami menjadi orang yang bertekun, bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sehingga itu membuat manusia batin kami menjadi kuat. Oh, Bapak ajar kami juga untuk ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Kami di bumi juga sementara, dan juga masalah yang kami hadapi juga sementara, penyakit yang kami alami juga sementara. Lalu ajar kami untuk yakin Tuhan menyertai hidup kami.
Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan, yang ketiga Tuhan, Kau mengingatkan kami agar kami ini hidup kepada Engkau dan meyakini bahwa Engkau sudah berjanji memberikan masa depan yang indah bagi kami. Karena itu Bapak, di tengah penderitaan yang kami alami, ajar kami tidak putus harap, tetapi kami terus percayakan janji Tuhan. Kau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Kau juga berjanji akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami yakin kalau Tuhan menolong dan membela kami, maka tidak ada yang bisa melawan kami, tidak ada yang bisa menghalangi kami. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Itu ajar kami untuk ingat akan janji-Mu. Tuhan jamah setiap kami yang hadir menyaksikan video ini. Kiranya Roh Kudus menjamah, agar kami tidak putus asa, tapi yakin akan janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan kembali beraktivitas. Kami kembali akan melakukan kegiatan kami. Kiranya berkat Tuhan ada atas kami semua. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Pada akhirnya, saudara dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dan kuasa dari Roh Kudus. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput ketinggalan awan. Yang percaya katakan amin.